Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan pasti kalian sekarang lihat dong ya, background aku warnanya ini udah beda, nuansanya udah beda. Karena memang hari ini aku mau bawain kisah yang berbeda. Sebelumnya, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke guys, hari ini akhirnya aku nyerah juga deh ya teman-teman. Karena banyak banget dari kalian yang request aku untuk bahas kisah horor, mitos yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Dan sebenarnya dulu aku emang udah pernah ya membahas kisah-kisah horor gitu. Cuma memang aku berhenti, nggak bahas lagi. Sebenarnya bukan aku nggak mau, tapi aku tuh rada takut gitu, takut banget sih sebenarnya, deg-degan aja guys pas lagi nyeritainnya tuh. Takutnya itu dianggap mengganggu mereka gitulah, entah ada pengaruhnya di hidup aku jadi digangguin atau gimana. Tapi amit-amit ya teman-teman. Ya tapi niat aku kan cuma pengen sharing aja. Tapi karena memang udah banyak yang minta untuk memenuhi kepengenan kalian, dan memang aku berpikir udahlah, orang niatnya cuma pengen sharing gitu kan. Akhirnya aku usahakan deh mulai minggu ini, pokoknya aku usahain setiap hari Kamis, setiap malam Jumat itu aku akan bahas kisah horor. Nah untuk hari ini, karena ini pertama kalinya, dan jujur aku bingung ya, ini pertama bahas apa ya. Jadi aku putusin untuk membahas hal yang pernah aku alami aja, yang pernah jadi pengalaman aku pribadi. Ditambah aku juga udah searching beberapa cerita rakyat yang pastinya menyeramkan banget tentang kisah yang aku alami ini. Oke guys, kira-kira gimana kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja yuk mulai ceritanya. Oke guys, jadi untuk yang pertama ini aku mau ceritain pengalaman pribadi aku. Kejadiannya tuh aku alami pada saat aku kelas 4 SD. Jadi masih kecil, umur sekitar 9-10 tahunan gitu ya berarti. Jadi ceritanya dulu di dekat rumah aku tuh ada satu area, dimana di area itu banyak banget pohon bambunya, deketan sama pabrik tahu juga, dan deketan sama kali guys. Jadi memang di sana itu keangkerannya udah terkenal banget. Ada kali, pohon bambu, pabrik tahu yang kelihatan emang gelap dan serem. Apalagi tahun 90-an itu penerangan belum baik sama sekali ya teman-teman. Jadi di jalan raya aja penerangan masih kurang, apalagi di area kampung begitu kan. Makanya banyak juga orang-orang di sana yang kalau maghrib atau malam hari tuh nggak berani lewat situ sendirian. Mungkin kalau sekarang ini ada tetangga aku yang dulu nonton video ini ya, kalian juga pasti masih inget deh sama area pohon bambu deket pabrik tahu itu. Oh ya, by the way, rumah orang tua aku itu ada di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan, dan namanya tahun 90-an ya. Dulu tuh emang masih banyak banget kebun, lahan kosong gitu di dekat rumah aku. Pohon pisang di sana banyak, pohon bambu banyak juga. Jadi area pohon bambunya tuh kayak pas di belokan loh. Foto yang dulunya sih aku nggak bisa ketemu, tapi aku coba cari di Google Maps dan ternyata dapet nih fotonya. Oke, aku tampilin di layar nih, kalian bisa lihat di layar. Ini dia tempatnya teman-teman. Dulunya di sini tuh banyak pohon bambunya, sebelahnya pabrik tahu, dan kalinya sih kalau sampai sekarang masih ada, yaitu Kali Pesanggerahan. Jadi alirannya Kali Pesanggerahan guys. Nah rumahku itu kan samping-sampingan sama rumah kakek nenekku. Nah biasalah karena ayahku itu asli Jakarta. Jadi kalau orang Jakarta itu kan saudaraan, rumahnya deketan, semua berderet gitu ya guys. Jadi aku suatu hari lagi main-main aja nih di rumah kakek nenek sama salah satu sepupuku. Sepupuku itu umurnya sekitar 4-5 tahunan, namanya Oci. Hai Oci, mungkin kamu lagi nonton video ini juga. Pas maghrib, pastikan kakek nenekku tuh lagi sholat, orang tua aku juga sholat, ada yang lagi di kamar mandi gitu. Nah namanya anak kecil, berduaan nih, aku sama sepupu aku itu kayak rada bete guys, karena wah berduaan doang ngapain nih ya enaknya gitu. Dan namanya anak kecil kan rese ya, nakal, kepikiran lah aku nih dalam hati, aduh gimana ya kalau main ke rumah om aja. Jadi rumah om aku emang ada yang rumahnya tuh nggak deket banget, tapi nggak terlalu jauh juga. Aku sering
sering bolak-balik ke sana jalan kaki. Kalau jalan kaki tuh ya sekitar 5-10 menit lah gitu. Tapi kalau mau ke sana harus ngelewatin area yang banyak pohon bambu tadi, guys. Dan biasanya kalau aku ke sana juga nggak pernah maghrib gitu, paling pagi atau siang, sore kayak gitu. Kalau maghrib ya nggak pernah. Baru ini aja nih namanya. Aku mungkin kayak lagi bandel gitu ya guys. Akhirnya aku ajakin sepupu aku yang bernama Oci itu ke rumah om aku. Ci, ayo yuk kita main ke sana aja yuk gitu. Dan tanpa izin sama kakek nenek atau sama orang tuaku, aku langsung aja ajak dia. Dan karena si Oci ini masih umur 45 tahun ya, jadi ya dia mau aja, dia ikutin aku aja gitu guys. Dia ikutlah sama aku, kita berdua tuh kan diem-diem keluarlah dari rumah dan jalan. Sebenarnya orang tua dan kakek nenekku tuh juga udah sering bilangin kalau maghrib jangan keluar rumah, apalagi ngelewatin area pohon bambu itu ya, emang itu kan udah terkenal serem gitu, takutnya kenapa-napa gitu, takut bahaya lah gitu loh, takut diganggu gitu ya teman-teman. Tapi lagi-lagi nakal banget sih aku waktu kecil ya guys. Sumpah aku kalau mikirin itu bener-bener kenapa ya maghrib-maghrib keluar nggak ngomong-ngomong dulu. Oke, lanjut ceritanya. Jadi pas ngelewatin area itu emang kerasa sih bedanya gitu ya, kayak lebih anginnya juga, aduh tuh kan merinding lagi aku kalau ngebayangin. Setiap kali aku cerita ini bener-bener merinding guys. Jadi pas lewat situ emang kerasa nih anginnya kayaknya beda gitu, hawanya gitu beda lah kayaknya. Pas banget di belokan itu sepupu aku yang namanya Oci ini, dia langsung tarik baju aku, dia bilang Kani katanya. Kenapa sih Ci? Dia bilang Kak itu ngapain ya, ibu-ibu kok nenenin anaknya di atas pohon bambu. Langsung speechless aku guys, langsung kayak mau ada nih kepikiran waktu itu kayak pengen ngecek ya bener nggak sih, cuma udah nggak berani nengok, udah nggak berani ngecek gitu ya apa itu bener atau enggak. Udah langsung shock banget, langsung aku gendong ya sepupuku itu dan aku ngibrit maghrib itu lari sekenceng-kencengnya aku ke pulang lagi ke rumah lagi. Nggak jadi akhirnya aku ke rumah om aku itu. Sampai di rumah aku langsung nangis dan karena ngeliat aku nangis akhirnya sepupu aku itu nangis juga. Aku ceritain semuanya ke kakek nenek, ke orang tuaku, dan mereka langsung makanya dibilangin kalau maghrib tuh jangan keluar, malah lewat situ lagi, untung gak kenapa-napa. Aku tanya lagi kan sama sepupuku itu, bener kamu tadi ngeliat kayak gitu? Bener Kani katanya, sampai dicontohin sama dia duduk di kursi terus kakinya digoyang-goyangin gitu guys sama dia. Aduh. Dan memang kan katanya ya guys, kalau anak yang masih kecil, masih polos, kayak hatinya masih bersih, ya pokoknya masih kecil gitulah, masih bisa melihat makhluk-makhluk halus begitu. Dan kalau didengar dari penjelasan dia gitu ya, ceritanya dia kayaknya kemungkinan besar waktu itu dia kayak ngelihat makhluk yang bernama wewe gombel. Kalau dulu keluarga gue bilang kayak iya itu wewe gombel kali itu, maghrib jangan keluar gitu kan. Nah pasti kalian udah tahu juga ya, udah pasti kalian sering denger deh dan udah tahu juga deh sama yang namanya wewe gombel ini. Pas masih kecil juga kan orang tua kita sering bilangin maghrib jangan keluar nanti diculik wewe gombel loh gitu kan. Dan memang wewe gombel itu biasanya digambarkan dengan seorang nenek-nenek yang serem, mempunyai payudara panjang dan menggantung gitu ya guys. Dan ternyata ada beberapa cerita rakyat tentang makhluk wewe gombel ini loh teman-teman. Dari sumber yang aku baca, dalam tradisi Jawa, wewe gombel itu artinya roh jahat yang suka menculik anak nakal, terlantar dan gak dipeduliin sama orang tuanya. Tapi roh ini nggak menyakiti anak-anak itu, cuma menculik dan ngumpetin aja gitu guys. Dan kalau misalkan nih anak pada saat diculik sempet nenenin sama wewe gombelnya, itu pas dibalikin lagi ke orang tuanya, bisa-bisa si anak ini bisu. Legendanya sih begitu guys. Dan memang banyak yang bilang tujuan wewe gombel adalah untuk menyadarkan orang tua si anak ini supaya sayang sama anaknya, nggak menelantarkan lagi, nggak menyakiti anaknya lagi. Dan pada saat orang tuanya udah sadar, baru anak itu dibalikin lagi sama wewe gombelnya. Tapi dibalikinnya ke tempat yang nggak terduga, kayak hutan, lemari, kebun gitu, dan masih banyak lah yang lain lagi. Pokoknya tempat-tempat yang nggak mungkin diduga lah. Sebenarnya deket rumahku juga pernah ada kejadian seorang anak kecil yang tiba-tiba menghilang, terus akhirnya dia tiba-tiba ditemuin lagi nih guys. Tapi ditemuinnya itu di dalam beduk. Kalian tau gak sih kalau di masjid atau musola itu ada beduk. Nah beduknya itu kan bagian belakang itu
kayak tabung kosong gitu ya guys. Nah dia ditemuin di dalam situ. Setelah dia ditemuin itu, banyak orang-orang yang berpikir kalau dia itu diculik sama wewe gombel, dan dibalikinnya itu ya ke tempat tersebut, ke tempat yang nggak biasa. Dan kalian tahu nggak, nama wewe gombel itu berasal dari satu bukit yang ada di Semarang, yaitu Bukit Gombel. Bukit ini terletak di daerah Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang. Nah biasanya kalau kita mau ke pusat kota Semarang, kita bakal ngelewatin lereng-lereng Bukit Gombel ini. Nah menurut info yang aku baca, di lereng-lereng bukit ini kita bisa melihat pemandangan kota Semarang yang indah banget pastinya teman-teman. Tapi selain keindahannya, Bukit Gombel ini juga terkenal banget dengan keangkerannya guys. Dari infonya, menurut orang-orang yang tinggal di sekitar sana, daerah Bukit Gombel ini memang serem guys. Bahkan di tanjakan bukitnya itu banyak memakan korban. Kalau malam nih katanya banyak warga yang lewat situ mendengar suara-suara yang aneh, ngelihat penampakan yang aneh. Ada juga yang bilang kalau daerah itu adalah wilayah kerajaan setan. Aduh serem banget ya teman-teman. Berani nggak lewat situ? Aduh maaf ya, cuma berbagi info aja. Dan biasanya makhluk halus itu kan memang ada asal usulnya ya teman-teman. Begitu juga dengan wewe gombel ini. Yang pertama ceritanya gini nih guys. Dulu zaman kerajaan Majapahit, ada seorang wanita cantik yang tinggal di area Bukit Gombel bernama Gendis. Gendis ini terkenal cantik di sana. Dia punya rambut panjang yang hitam, kulitnya putih, hidungnya mancung. Pokoknya idola banyak pria di sana deh. Banyak banget pria yang berlomba-lomba pengen jadi suaminya. Tapi Gendis ini udah punya suami, yaitu seorang pria bernama Sanjaya. Dan mereka juga udah punya anak, seorang anak laki-laki berumur 7 tahun. Sanjaya ini adalah seorang petani dan dia punya lahan tani di area Bukit Gombel. Karena ini mereka harus tinggal di area Bukit Gombel itu dong teman-teman. Jadi mereka harus terpisah lah tuh dari pemukiman warga. Tapi walaupun begitu, hubungan rumah tangga mereka itu harmonis banget ya. Keluarga yang harmonis banget nih kabarnya. Dari kecil anak laki-lakinya udah diajarin bertani sama Sanjaya. Terus kalau mereka bertani sering juga Gendis ikut sama mereka masak untuk mereka makan bareng-bareng. Gendis juga suka ngasih makan unggas di sana. Jadi ya bener-bener gambaran keluarga yang harmonis lah teman-teman. Setiap habis panen mereka pasti turun dari bukit untuk menjual atau menukar hasil panennya di pasar. Suatu hari pada saat mereka waktunya udah ke pasar untuk menjual hasil panen mereka, Gendis nih nggak ikut, cuma Sanjaya sama anak laki-lakinya aja. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu kan Gendis ikut, dan setiap kali dia ke pasar, pria-pria di pasar itu selalu memandangi Gendis dengan tatapan yang penuh dengan kepengenan gitu ya teman-teman. Karena kan memang Gendis ini adalah perempuan yang cantik gitu, walaupun dia udah pakai baju yang tertutup lah, terus dia udah tutupin mukanya atau kepalanya, tetap aja gitu. Jadi Sanjaya bilang, udahlah Gendis kamu di rumah aja ya, kamu nggak usah ikut, aku nggak mau ngelihat pria-pria itu memandang kamu kayak begitu. Nah pada saat Sanjaya dan anak laki-lakinya ke pasar itu, pertama kalinya Gendis nggak ikut, banyak banget tuh orang-orang di pasar yang nanyain, Sanjaya istri kamu mana? Dia nggak ikut. Dan Sanjaya awalnya cuma santai aja jawab, iya dia nggak ikut, dia capek pengen di rumah. Sampai ada seorang nelayan yang bajunya penuh darah dan sisik ikan bernama Karta. Dia samperin Sanjaya dengan wajah penuh nafsu. Dia tanya, Sanjaya istri kamu mana? Di rumah ya? Oke lah, aku kesana dulu ya, mau mengencani istri kamu. Mendengar hal ini Sanjaya pastinya marah banget. Dia langsung taruh hasil panennya, terus dia tonjok Karta itu guys. Sanjaya naik ke atas badan nelayan tersebut dan dia mulai nonjokin nelayan itu lagi. Tapi nelayan itu juga nggak diem aja, dia ngelawan. Dia tendang perutnya Sanjaya pakai dengkulnya, terus dia mau ambil golok untuk menyakiti Sanjaya ya niatnya. Untungnya saat itu ada prajurit kerajaan, si Karta ini ditahan sama mereka dan akhirnya ditangkap di penjara selama 13 hari. Setelah kejadian ini, Sanjaya dan anak laki-lakinya naik lagi ke bukit, mereka pulang. Tapi di perjalanan itu Sanjaya bilang sama anaknya, nak nanti gak usah ngomong sama ibumu ya kalau ayah habis berantem. Dan anak itu mengangguk, iya ya katanya gitu. 13 hari kemudian, Karta keluar nih dari penjara, dia bebas dan ternyata dia dendam banget sama Sanjaya. Akhirnya dia pergi ke dukun dan menyantet Sanjaya. Dukun itu langsung memulai aksinya. Malam harinya Sanjaya mulai kesakitan, luka-luka, memar segala macam itu mulai timbul ya tiba-tiba di tubuhnya Sanjaya. Gendis khawatir banget ya sama suaminya karena kan
ngeliat suaminya kesakitan, tiba-tiba juga luka-lukanya ini muncul. Akhirnya dia keluar rumah, dia cari obat-obatan herbal di sekitar bukit itu. Padahal waktu itu malam hari gelap, Gendis berani diri aja sendirian keluar, tapi untungnya dia selamat pulang ke rumah dan dia mengobati suaminya. Tapi sayangnya Sanjaya nggak bisa diselamatkan guys, dan Gendis harus kehilangan suaminya untuk selama-lamanya. Gendis akhirnya tinggal di Bukit Gombel itu cuma bersama anak laki-lakinya yang berumur 7 tahun tadi tuh teman-teman. Dan ternyata pria-pria di sana setelah tahu suaminya Gendis ini sudah meninggal dan Gendis sudah menjanda, langsung banyak banget yang mau melamar Gendis, mau menikah dengan Gendis. Tapi saat itu Gendis belum mau menikah, dia bilang ya masih dalam keadaan berduka mungkin ya, jadi nggak mau memilih satupun dari pria-pria melamar dia itu. Bahkan ada loh pria yang datang udah punya 4 istri, jadi dia pengen nikahin Gendis, jadiin Gendis itu istri kelimanya. Ada juga yang sampai menceraikan istrinya untuk bisa menikah dengan Gendis. Dan pastinya salah satu dari pria-pria tersebut adalah Karta. Dia juga berusaha untuk menjadi suami Gendis, tapi ya Gendis seperti yang aku bilang tadi nggak mau punya suami dulu. Gara-gara ditolak berkali-kali sama Gendis, Karta akhirnya kesel, benci banget sama Gendis. Jadi dia suatu malam datang ke rumahnya Gendis dan dia merobek kain yang lagi dipakai Gendis, berusaha melakukan hal yang gak pantas ke Gendis. Untungnya saat itu anak Gendis berhasil menolong ibunya. Dia ambil kayu, dipukulin ke kepalanya Karta, dan mereka berdua yaitu Gendis dan anaknya kabur lah ya, sejauh-jauhnya dari Karta. Tanpa arah dan tujuan mereka terus aja lari teman-teman, sampai akhirnya mereka menemukan satu gubuk yang udah terbengkalai, gak berpenghuni dan agak rusak sih sebenarnya. Cuma mereka memutuskan untuk istirahat di situ. Udah istirahatnya di sini dulu mungkin itu. Mereka istirahat dulu di situ, menghabiskan malam yang dingin di sana. Keesokan paginya mereka bangun dan mulai mencari makan di sekitar situ. Untungnya gubuk mereka itu nggak jauh dari aliran sungai. Jadi mereka nggak kesusahan untuk mencari minum ya teman-teman. Tapi sayangnya 5 hari kemudian anak Gendis tuh sakit. Wajahnya pucat, badannya lemes. Akhirnya Gendis ya cari obat-obatan herbal di sekitar situ untuk mengobati anaknya. Udah gitu, pada saat Gendis merawat anaknya yang sakit ini, dadanya juga tiba-tiba berasa sakit. Gendis menahan sakitnya ini selama 2 hari, tapi Gendis nggak bisa diselamatkan teman-teman. Bahkan nggak lama setelah itu, anak laki-lakinya Gendis juga nggak bisa diselamatkan lagi. Nah, di cerita rakyatnya itu, ternyata kejadian yang menimpa Gendis dan anak laki-lakinya ini adalah perbuatan Karta juga. Karta ini kan dendam banget ya sama Gendis karena berkali-kali ditolak sama dia cintanya. Jadi Karta tuh pergi ke dukun itu lagi dan menyantet Gendis juga anaknya. Selain itu memang kejadian yang menimpa Gendis ini gak wajar. Jadi menurut orang sekitar sana ada campur tangan penunggu di daerah situ juga guys. Makanya Gendis itu jadi arwah gentayangan yang penuh dendam sama Karta. Gak lama Gendis dan anaknya pergi, Karta juga meninggal dunia guys, tanpa sebab atau alasan yang jelas. Aneh banget kan? Makanya menurut warga di sana saat itu, apa yang terjadi pada Karta adalah pembalasan dendam dari Gendis karena Karta itu udah menghancurkan keluarganya. Nah, semenjak Gendis pergi meninggalkan dunia ini, banyak anak-anak di sana yang menghilang tiba-tiba. Terus ditemukan lagi setelah beberapa hari. Dan para warga itu yakin kalau anak-anak ini diculik oleh arwahnya Gendis. Karena inilah Gendis disebut sebagai Wewe yang artinya dedemit, dan Gombel yaitu daerahnya ya, Bukit Gombel. Jadi artinya Wewe Gombel itu dedemit Bukit Gombel. Setelah ada banyak kejadian anak menghilang, terus tiba-tiba ditemukan lagi di tempat yang gak wajar gitu ya, para orang tua tuh takut. Jadi sebelum hari gelap, anak-anaknya udah disuruh masuk ke dalam rumah. Nah, tadi itu cerita rakyat yang pertama tentang asal-usul Wewe Gombel. Ada lagi yang kedua nih teman-teman. Ceritanya itu masih di Bukit Gombel juga. Jadi ada suami istri yang tinggal di sana. Tapi setelah bertahun-tahun menikah, mereka nggak punya anak juga. Karena hal ini istrinya tuh jadi bahan ejekan oleh orang-orang sana. Tapi si suami bukannya ngebelain istrinya, support istrinya, dia malahan selingkuh sama wanita lain. Gara-gara hal ini istrinya kesel dan
dan frustasi banget. Dia sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sebuah pohon yang ada di Bukit Gombel. Mereka sering ngelihat penampakan si istri ini di Bukit Gombel tersebut, teman-teman, dan mereka juga percaya kalau si istri ini menjadi arwah yang penuh dengan dendam dan berkeliaran, gentayangan gitu. Semenjak kejadian itu ada banyak anak-anak yang tiba-tiba menghilang, terus beberapa hari ditemuin lagi. Jadi memang karena si istri ini kan pengen banget punya anak, tapi sampai akhir hidupnya dia belum bisa juga punya anak. Dia nggak mau sampai ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, menelantarkan atau nggak peduli gitu sama anaknya. Setelah anak-anak yang menghilang itu ditemuin, keadaan mereka juga nggak seperti sebelumnya ya. Jadi aneh, teman-teman. Mereka tuh pengen pergi ke tempat mereka diculik itu terus, nunjuk-nunjuk sesuatu, sering bengong, terus tiba-tiba nangis. Serem banget ya. Dan aku sempat lihat ada di Indonesia, tepatnya di Depok gitu. Belum lama ini sih aku baca beritanya tuh, teman-teman. Ada anak umur 6 tahun. Dia menghilang secara misterius. Jadi pada hari kejadian itu dia main keluar seperti biasa, tapi nggak pulang-pulang lagi. Sampai malam tetap nggak pulang-pulang. Orang tuanya khawatir dong. Akhirnya orang tuanya ini minta tolong sama warga yang lain untuk, aduh tolong dong anak saya nggak bisa ketemu gitu. Tolong dong bantu cariin gitu. Dan akhirnya warga sana ya ikut bantu cari. 2 hari kemudian anak itu ditemuin di sebuah kebun yang ada di sana. Tapi pas ditemuin itu dia jadi nggak seperti sebelumnya. Dia jadi pendiam banget, kadang-kadang nangis nggak jelas, nunjuk-nunjuk ke tempat dia menghilang itu. Bahkan anak itu nggak mau dipeluk sama ibunya sendiri loh. Karena semua hal ini, warga di sana yakin kalau anak tersebut diculik oleh Wewe Gombel. Karena ciri-cirinya itu kan memang mirip banget ya, teman-teman. Jadi warga di sana pun rame-rame mendoakan anak ini, dan untungnya setelah beberapa hari, anak ini kembali seperti biasa lagi. Ya ini sih memang dugaan dari para warga di sana aja ya guys. Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Tapi kalau menurut aku ya, setelah didoakan, anak ini beneran kembali seperti biasa gitu ya. Ya yang penting itulah dia bisa kembali seperti biasa lagi. Oke teman-teman, itu dia kisah kali ini. Aku sudah membagikan pengalaman aku yang kenapa aku masih inget aja ya. Ini bener-bener melekat banget loh di memori aku, di ingatan aku ya. Karena ini beneran serem banget deh teman-teman. Kalau kalian ada juga gak sih yang pernah ngalamin hal kayak aku gini? Atau mungkin pernah ngeliat atau mendengar kejadian-kejadian kayak gini? Kalau ada coba komen deh teman-teman. Penasaran juga sih. Dan ini pelajaran juga sih buat kita kalau maghrib itu sebisa mungkin ya jangan keluyuran di luar gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bawa anak kecil. Dan banyak-banyak berdoa juga pastinya. Karena menurut aku ya alam gaib itu pasti ada teman-teman. Kita harus hati-hati banget ya teman-teman. Jangan sampai mengganggu mereka. Karena kan ya kalau kita nggak ganggu kayaknya juga insya Allah mereka nggak bakal ganggu kita lah. Oke guys, makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian, like, subscribe, dan share juga video ini. Dan kalau misalkan kalian ada ide untuk selanjutnya aku bahas kisah horor apa, boleh tulis komen atau kirim DM ke Instagram aku di hanifastori92, boleh banget. Pasti aku selalu baca komen-komen dari kalian, aku selalu baca. Dan tapi karena aku lebih gimana ya, kayak lebih tertata aja gitu ya kalau request dari DM. Jadi aku sih pertama pasti ngelihat requestan yang dari DM dulu gitu teman-teman. Ya jadi silahkan aja request kalau ada ide-ide gitu ya, kisah apa yang aku harus bahas selanjutnya ke Instagram aku ya, hanifastori92. Dan jangan lupa di follow juga IG-nya. Makasih banyak guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.